Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Manfan Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas paralel komputing. Saya Pramudia Manfan Ibrahim, 232 Di sini saya akan menjelaskan contoh yang pertama, berikut programnya, dan ini hasilnya. Kode paralel ini menggunakan OpenMP untuk melakukan eksekusi secara bersamaan oleh beberapa thread dengan direktif pragma OMP paralel. Setiap thread yang dibuat akan menjalankan blok kode di dalamnya secara independen. Fungsi OMP get thread num digunakan untuk mendapatkan nomor thread yang sedang berjalan. Lalu nilai tersebut digunakan dalam perhitungan variabel number, yaitu thread num plus 3. Setiap thread mencetak nomor thread yang digunakan nilai number serta hasil penjumlahan number plus thread num. Dalam eksekusi program, karena setiap thread berjalan secara paralel, urutan output tidak selalu berurutan seperti pada eksekusi serial. Dengan pendekatan ini, kode dapat berjalan lebih efisien pada sistem multi-core. Karena beberapa thread bekerja secara bersamaan, kode serial hanya menggunakan satu thread untuk melakukan tugas. Sedangkan kode paralel memungkinkan beberapa thread bekerja sekaligus, sehingga meningkatkan efisien dalam proses komputasi yang dapat dibagi ke dalam tugas-tugas lebih kecil. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Dilan Fajar dengan NIM akhir 3077. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu melanjutkan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri yaitu contoh mengatur jumlah thread. Nah, di kode kami yang kami buat, kami menggunakan 4 thread. OpenShip 6 thread 4 ini mengatur berapa thread yang akan digunakan. Nah, kelompok kami menggunakan 4. Nah, terus untuk numbernya sendiri, kelompok kami mendapatkan dari thread ditambah 3. Nah, setelah itu kami juga mencari number plus thread. Nah, sehingga hasilnya itu ini. Pertama kan ada thread 3 dari 4. Nah, menghasilkan angka 6 dari 3 plus 3. Sehingga angka plus thread sama dengan 9. Nah, selanjutnya untuk thread 1 menghasilkan angka 4. Dan hasil dari angka plus thread sama dengan 5. Nah, untuk thread 2 menghasilkan angka 3, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya itu angka plus thread, sehingga 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk thread 0 itu menghasilkan angka 3. 0 tambah 3 sama dengan 3. Sehingga angka plus thread sama dengan 3. Nah, kode ini menggunakan OpenMP untuk mengatur jumlah thread yang digunakan dalam proses paralelisasi. Fungsi OpenSet number thread 4. Nah, itu mengatur jumlah thread menjadi 4 yang tadi saya jelaskan. Sehingga ketika direction paragma OPM paralel dijalankan, program akan membuat 4 thread yang bekerja secara paralel. Nah, ini tuh hanya penanda di kode bagian ini, pragma OpenMP paralel. Nah, di dalam blok paralel, setiap thread mendapatkan nomor uniknya menggunakan OPM getThreadNumber. Ini itu fungsinya untuk mendapatkan ID thread number. Lalu nilai tersebut digunakan untuk menghitung variabel number, yaitu thread plus 3, seperti yang tadi saya jelaskan. Misal kayak threadnya kita dapat 0. Nah, itu bakalan 0 plus 3, sehingga nomornya itu hasilnya itu 3. Nah, kemudian setiap thread mencetak nomor threadnya, jumlah total thread yang berjalan menggunakan OpenMP get 6 threads, serta hasil perhitungan variabel number dan number plus thread 6. Nah, output dari kode ini akan menunjukkan bahwa setiap thread mencetak informasi dengan nomor thread yang berbeda. Tetapi jumlah total thread tetap
sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengatur jumlah thread, kita dapat menyesuaikan performa program dengan kemampuan hardware, sehingga program dapat berjalan lebih optimal pada sistem multicore. Nah, untuk nomor 3 yaitu looping atau berulangan. Nah, di sini kami menggunakan for in I sama dengan 0, sehingga iterasinya dimulai dari 0. Nah, iterasi ini kurang dari 9. Jadi jumlahnya nanti 10. Nah, ini tuh in thread name ini mendapatkan ID thread. Nah, number itu dari thread ditambah iterasi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, thread sama iterasi itu sama jumlahnya. Sehingga thread plus iterasi sama dengan 6. Nah, itu 1 plus 1 sama dengan 2, 2 plus 2 sama dengan 4, 6 plus 6 sama dengan 12, 9 plus 9 sama dengan 18, 5 plus 5 sama dengan 10. 4 tambah 4 sama dengan 8, 7 tambah 7 sama dengan 14, 8 plus 8 sama dengan 16, 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, kode ini menggunakan OpenMP untuk melakukan paralelisasi pada perulangan for dengan direction para pragma OpenMP parallel for. Nah, ini perulangan menggunakan sistem paralel. Setiap iterasi thread yang menjalankan kode akan mendapatkan nomor uniknya menggunakan OpenMP get thread num. Nilai ini kemudian digunakan dalam perhitungan variabel number yaitu thread num plus iterasi, di mana iterasi adalah indeks iterasi. Setelah itu, setiap thread mencetak nomor thread yang sedang digunakan, nilai iterasi I, dan hasil perhitungan number. Output dari kode ini menunjukkan bahwa iterasi dalam perulangan tidak dijalankan secara berurutan seperti pada eksekusi serial, melainkan dibagi ke dalam beberapa thread yang bekerja bersamaan. Dengan menggunakan paralelisasi pada perulangan, program dapat menyelesaikan tugas lebih cepat karena beban kerja terbagi ke beberapa core prosesor, meningkatkan efisiensi dalam komputasi berbasis multi-threading. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk kasus keempat yaitu mengakses resource yang sama. Di sini untuk kodenya, di program ini kita membuat satu variabel sum, namanya sum, dengan tipe data int, diisi dengan nilai awalnya yaitu 0. Kemudian kita lakukan print, kita cetak string jumlah yang ditanamkan atau digabungkan dengan suatu variabel yang bernilai integer. Di sini %d ini untuk string formatnya, untuk menanamkan variabel ke string yang akan di print ini. Nah, kita isi dengan kita kirimkan sum untuk ditanamkan ke %d di sini. Kemudian di sini di baris kode ini terdapat hash pragma OMP parallel for. Artinya kita menginstruksikan programnya untuk membuat paralel, untuk membuat beberapa thread. Kemudian yang mana thread tersebut akan menjalankan beberapa iterasi dari for. Jadi pengulangan for di sini, for loop di sini akan dijalankan oleh beberapa thread sekaligus. Dan setiap thread akan menjalankan beberapa iterasi. Jadi misalnya di sini terdapat pengulangan dari 0 sampai kurang sama dengan 10, berarti ini 11 kali, pengulangan 11. Itu akan dibagi ke beberapa thread sekaligus, sesuai thread yang diberikan, yang diatur, atau yang secara default, yang mana kalau secara default itu tergantung oleh CPU-nya, core CPU-nya, tergantung dari device-nya. 11 iterasi pada pengulangan ini akan dibagi ke beberapa thread sekaligus untuk dikerjakan oleh thread-thread tersebut.
Namun setiap thread bisa mendapatkan beberapa iterasi, begitu. Yang pasti, semua pengulangan ini tidak akan dijalankan oleh satu thread saja, melainkan akan dibagi dan dikerjakan oleh beberapa thread dalam satu waktu. Nah, di dalam pengulangan ini, kita membuat variabel thread num dan tipe data in, yang mana kita isi dengan hasil panggil fungsi, yaitu omp get thread num, untuk mendapatkan thread yang menjalankan di iterasi tersebut, itu thread keberapa. Kemudian kita jumlahkan si sum ini dengan angka threadnya dan ditambahkan dengan indeksnya. Ini untuk kasus saya melakukan seperti ini. Jadi thread yang mengerjakan ditambah dengan indeks iterasinya, iterasi yang dikerjakan oleh thread ini. Setelah itu kita lakukan print iterasi ke %d, yang mana diisi dengan i, yaitu indeksnya atau iterasinya, iterasi saat ini, oleh thread %d lagi, yaitu diisi dengan angka thread yang mengerjakan iterasi ini. Kemudian totalnya, total titik 2 diisi dengan, lalu ada %d lagi dan diisi dengan sum, hasil penjumlahan thread num dengan iterasinya di sini. Kemudian setelah pengulangan ini selesai, maka dilakukanlah printf lagi, dengan kita enter dulu menggunakan escape karakter untuk di enter ke bawah printnya. Kemudian ada jumlah dan diisi dan dilanjutkan dengan %d dan diisi dengan variabel sub. Kemudian jika kita jalankan, gitu. Setelah kita compile, maka kita coba jalankan, hasilnya seperti ini. Pertama kita membuat variabel duluan, lalu kita print. Ini tidak dijalankan oleh beberapa thread, hanya dijalankan oleh satu thread saja secara serial. Ini dijalankan secara serial. Pertama kan ini membuat variabel sum dan print sum itu berapa, buat percobaan gitu. Dan ini dijalankan oleh satu thread saja, dijalankan secara serial. Hasilnya di sini. Kemudian di sini baru masuk ke multi thread-nya. Contohnya di sini, iterasi kedua dikerjakan oleh thread 2 dan totalnya adalah 4. Karena di sini sum thread 6 plus i plus iterasinya 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Lalu iterasi kelima dikerjakan oleh thread 5 juga dan seterusnya. Sampai semua iterasinya selesai dijalankan. Dan sampai seterusnya, maksud saya sampai seterusnya sampai thread ke-10, sampai iterasi ke-10 dijalankan oleh thread 10. Jadi artinya yang menjalankan program ini, lebih tepatnya baris kode dari 9 sampai 15 ini dijalankan oleh 10 thread sekaligus dan menjalankan semua iterasi ini. Totalnya 11 iterasi, namun dijalankan oleh 10 thread atau 11 thread, karena di sini terdapat thread 0 juga. Kemudian di sini terdapat printf yang dijalankan oleh serial. Kenapa di sini yang keluar 12? Karena yang terakhir terbaca di sini adalah 12. Jadi ini karena dilakukan secara paralel, maka waktu mulanya dan waktu hentinya tidak sama. Tidak mesti sama, bisa berbeda-beda. Dan di sini henti paling terakhir adalah yang jumlahnya 12, maka yang keluar di sini adalah 12.
Lanjut ke laporannya. Kode paralel ini menggunakan OpenMP untuk buat jalanin pengulangan for-nya secara paralel, dan direktif hash pragma OMP paralel for tadi. Di awal program, ya tadi membuat variabel sum diisi dengan 0, lalu dicetak ke layar, kemudian pengulangan for jalankan dari i0 hingga i kurang sama dengan 10, artinya 11 kali pengulangan. Di mana setiap iterasi itu dijalankan oleh thread yang berbeda-beda. Namun, thread yang berbeda-beda itu bisa menjalankan beberapa iterasi sekaligus. Tapi di sini, setiap thread hanya mendapatkan satu iterasi saja. Dalam pengulangan, setiap thread mendapatkan nomor uniknya menggunakan OMP get thread 6, yang mana ini untuk mendapatkan angka dari thread yang mengerjakan di pengulangan tersebut, di iterasi yang terkait. Lalu variabel sum diperbarui dengan menjumlahkan thread 6 dengan i-nya, yang mana i itu iterasinya, indeks iterasinya. Lalu setiap thread dapat mengakses dan memperbarui sum secara bersamaan. Hasil akhir dari sum tidak selalu konsisten dan dapat berbeda-beda setiap kali program dijalankan. Karena saya membuat sum sama dengan thread plus 1. Jadi ketika di sini 7 plus 7 14, di sini lagi diubah lagi. Jadi 14 yang tadi 14 diisi lagi, diganti lagi dengan 3 plus 3 sama dengan 6, terus diubah terus. Output program akan menunjukkan thread mana yang menjalankan iterasi tertentu. Ini serta nilai sum setelah setiap iterasi. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya yang saya contohkan di sini. Di sini jumlahnya 12 menunjukkan yang terakhir, sedangkan ini 12 juga, tapi yang 12 bukanlah yang terakhir itu karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu thread mengerjakannya secara tugas-tugasnya ini, iterasinya dikerjakan secara paralel oleh thread yang berbeda-beda, maka waktu mulai dan waktu hentinya itu bisa berbeda-beda. Jadi yang dilakukan di sini adalah yang acak lah, bukan hanya yang terakhir, bukan sekedar yang terakhir. Gitu. Kemudian ke kesimpulannya, kode paralel mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan dengan menggunakan banyak thread sekaligus untuk proses yang dapat dikerjakan secara independen dalam beberapa bagian. Jangan memanfaatkan kemampuan multi-core CPU buat ningkatin kinerja program. OpenMP menyediakan direktif ada dua, yaitu hash pragma OMP paralel dan hash pragma OMP paralel for untuk mempermudah implementasi paralelisasi, yang mana kalau hash pragma OMP paralel itu membuat kode yang di dalam blok direktif ini itu dijalankan oleh setiap thread yang berbeda-beda, sedangkan direktif yang ini hash pragma OMP paralel for itu menjalankan for loop yang mana setiap iterasinya dikerjakan oleh thread yang berbeda-beda dan setiap thread bisa menjalankan beberapa iterasi. Nomor 2, penerapan paralel computing. Pada contoh kasus 1 digunakan untuk eksekusi pencetakan pesan secara bersamaan. Contoh 2, untuk menentukan jumlah thread yang akan bekerja. Contoh 3, membagi iterasi perulangan ke beberapa thread agar lebih efisien. Lalu contoh 4, parallel computing dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan jumlah dengan menggunakan beberapa thread secara bersamaan, yang mana perhitungan jumlah itu mengakses resource atau variabel resource yang sama, yaitu namun di kasus ini kita mengakses variabel yang sama, yang mana variabel ini diakses oleh beberapa thread ini.